Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Panalov dalam uraian tokoh-tokoh di Alkitab. Kali ini saya akan mengangkat yaitu menguraikan tentang tokoh Ismail. Namun sebelum itu ayo dukung channel Panalov dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan video update terbaru dari kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa sebelum Ishak lahir, Abraham telah memiliki seorang anak bernama Ismail yang diperoleh dari Hagar, hamba perempuan yang bekerja di rumah tuannya Abraham dan Sarah. Abraham bersama istrinya yaitu Sarah sudah 10 tahun tidak memiliki anak dan mereka tinggal di Kanaan. Abraham berumur 85 tahun dan Sarah 76 tahun. Karena lama tidak memiliki keturunan, maka Sarah memberikan hamba atau pelayannya yaitu Hagar yang berasal dari Mesir kepada Abraham untuk dijadikan istri atau gundiknya. Dalam budaya Mesopotamia waktu itu biasanya seorang istri yang tidak memiliki anak akan memberikan pelayannya tidur dengan sang suami dan anak hasil hubungan suami dan gundiknya itulah, maka anak tersebut dianggap menjadi anak sang istri. Kemudian Hagar memberikan seorang putra kepada Abraham. Pada usia 86 tahun Abraham dan anak itu diberi nama Ismail. Kejadian 16 ayat 15 sampai 16 dapat kita lihat di sana. Nama Ismail dalam bahasa Ibrani disebut Yismael, artinya didengar oleh Allah. Nama Ismail pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Ismail mendapatkan janji Allah di mana ia menjadi bapak bagi sejumlah bangsa yang besar dan menganugerahi anak, cucu atau keturunan yang banyak dan akan banyak berasal raja-raja dari keturunannya. Allah juga menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya dengan memberikan tanah Kanaan dan perjanjian ini dipenuhi melalui Ishak. Meskipun Allah menetapkan Ishak yang menjadi pewaris dari keturunan Abraham, namun Allah juga memberkati Ismail dan menyertainya. Alkitab menuliskan dalam Kejadian 17 ayat 20 tentang Ismail. Aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dalam Kejadian 21 ayat 13 dikatakan, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Meskipun menerima janji berkat dari Tuhan, namun Ismail bukanlah anak perjanjian. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 17 ayat 18 sampai 21. Lalu kemudian dalam Galatia 4 ayat 21 sampai dengan 31. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat Ismail berumur 13 tahun, Ismail disunat bersama semua anak atau semua laki-laki di rumah Abraham sebagai bagian tanda perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 menjelaskan Abraham mengusir Ismail dan Hagar dari rumahnya karena Sarah cemburu dan bukan karena kesombongan Hagar. Sarah khawatir kalau warisan yang harus didapati secara penuh oleh Ishak juga diterima Ismail. Abraham memenuhi permintaan Sarah setelah Allah memerintahkan Abraham agar berbuat demikian seperti permintaan Sarah. Selain itu Allah menjamin bahwa Ismail akan menjadi bapa bagi bangsa yang besar. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Walaupun diusir dari rumah Abraham dan terbuang, Allah tetap menyertai kehidupan Ismail dan ibunya. Mereka lalu menetap di padang gurun Paran dekat dengan pegunungan Sinai dan Ismail menikah dengan perempuan Mesir. Di sana Ismail bekerja sebagai seorang pemburu atau pemanah. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 21 ayat yang ke-20. Apa yang dilakukan Ismail adalah bahwa keterampilan merupakan keterampilan Ismail dan berburu adalah pekerjaannya. Sama seperti Esau yang ditolak merupakan seorang pemburu yang cakap. Berikut ini
saya akan menguraikan tentang keturunan Ismail. Ismail wafat pada usia 137 tahun. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 25 ayat yang ke-17. Dalam hidupnya Ismail memiliki 12 putra yang kemudian menjadi 12 orang raja. Masing-masing dengan sukunya mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nama putra-putra Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya sesuai dalam Kejadian 25 ayat 12 sampai 15, yaitu Nebayot yang sulung, Kedar, Adbel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Selain itu ia memiliki seorang putri bernama Mahalat atau Masbat yang kemudian menjadi istri Esau anak Ishak. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 28 ayat yang ke-9 dan Kejadian 36 ayat yang ke-3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, meskipun ada banyak kalangan yang menafsirkan Ishak dan Ismail, kemudian itu mereka katakan bahwa menjadi seteru. Namun rupanya penafsiran itu keliru atau tidak benar, sebab kedua saudara itu sama-sama memakamkan ayah mereka Abraham, dan dalam budaya orang Yahudi ini menunjukkan keakraban saudara-saudara. Kemudian Abraham meninggal saat usia 175 tahun, baik Ishak yang saat itu berusia 75 tahun dan Ismail 89 tahun. Keduanya turut menguburkan ayah mereka dalam gua Makpela yang dibeli dari seorang Bani Het yang bernama Efron di Sohar yang letaknya di sebelah timur Mamre. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 25 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Selanjutnya tidak ada perseteruan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail di kemudian hari. Alkitab mencatat bahwa ada seorang keturunan dari Ismail menjadi panglima pasukan Daud. Hal ini dapat kita lihat di 2 Samuel 17 ayat 24 sampai 25. Dan seorang lagi menjadi pengawas unta-unta keluarga Raja Daud. 1 Tawarik 27 ayat yang ke-30. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Kitab Kejadian secara eksplisit menghargai Ismail dalam sejarah Yahudi dengan mencatat bahwa Ismail disunat bersamaan dengan Abraham. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 17 ayat yang ke-26. Alkitab juga mencatat bahwa Allah menyertai kehidupan Ismail. Dapat kita lihat di Kejadian 21 ayat yang ke-20. Selain itu diyakini pada abad mula-mula keturunan Ismail sudah menjadi bagian dari jemaat Kristus. Misalnya dalam Perjanjian Baru, kuat dugaan bahwa Bani Yetur keturunan Ismail telah menerima Injil langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25 dijelaskan buah pelayanan Yesus sudah mencapai seluruh Syria dan di dalamnya terdapat wilayah Iturea yang diyakini sebagai daerah Bani Yetur, sedangkan Bani Nebayot atau Nebatea sudah menjadi Kristen sejak abad 1 Masehi. Rasul Paulus dimuridkan di wilayah Arab. Hal ini dapat kita lihat di Galatia pasal 1. Karena antara Damsik yang sekarang Damaskus dengan Haran ada penyebaran komunitas Kristen arah Nebatea atau Nebayot keturunan Ismail. Pasca peristiwa Pantekosta, Kisah Para Rasul pasal yang kedua kita bisa lihat di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selain itu sebutan kepada keledai liar adalah sebutan yang melekat dalam Ismail. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian 16 ayat yang ke-12, yaitu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Di kebanyakan kalangan Kristiani beranggapan sebutan itu adalah sebutan yang kurang baik. Tetapi perlu dipahami di dalam bahwa Alkitab mengatakan bahwa binatang keledai bukan binatang yang direndahkan, bahkan berkat Yakub bagi anaknya Ishakar juga menyematkan kata keledai. Keledai liar adalah gelar berkat yang bermakna positif.
Keledai liar adalah orang yang merdeka dan tidak bergantung pada siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti diungkapkan dalam Ayub 24 ayat 5. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara, sehingga sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keselamatan yang kita imani adalah keselamatan melalui Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Abraham dari garis Ishak. Namun bagaimanapun Ismail bukanlah musuh dari Ishak. Mereka bersaudara, bahkan secara bersama-sama mereka menguburkan ayah mereka, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sebab di dalam peristiwa itu justru anak-anak Abraham yang lahir dari selain dari Hagar dan Sarah, ada juga dari keturunan Ketura. Namun itu tidak tercatat atau tidak dicatat secara terperinci seperti Ismail. Hal ini menginformasikan bahwa Alkitab tetap menghargai Ismail yang juga keturunan Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa demikian? Karena mereka itu saudara-saudara yang memang mereka Tuhan sertai dan Tuhan berkati kehidupan mereka. Dan Tuhan juga memberkati keturunan Abraham yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah uraian singkat saya tentang Ismail dan keturunannya. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Kita sungguh-sungguh belajar dari setiap tokoh-tokoh di Alkitab. Kita ambil hal-hal yang baik, menjadi pelajaran bagi kita hal-hal yang tidak baik juga. Dan biarlah membuat rohani kita terus bertumbuh dan menjadi pelajaran bagi kita dalam mengiring Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam uraian tokoh selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.